السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kejadian berikutnya setelah Ghazwat Bani Lihyan adalah Ghazwat Dhi Qarad. Qala rahimahullah, thumma qadima Rasulullah sallallahu al-Madinah. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu ke Madinah. yakni setelah memerangi Bani Lihyan yang ternyata mereka berlarian ke puncak-puncak gunung, ke atas-atas bukit. Maka selesai dari kejadian itu Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Falam yuqim biha illa layali qala'il. Maka Nabi tidak tinggal di Madinah kecuali hanya beberapa malam saja. Hatta aghar Uyainah ibn Husan ibn Hudzaifah ibn Badr al-Fuzari. Tidak berapa lama, hanya beberapa malam di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengadakan serangan pasukannya ke Uyainah ibn Husan ibn Hudzaifah ibn Badr. Fi khailin min Ghatafan, dalam rombongan pasukan berkuda dari suku Ghatafan. Tentunya tidak asing kalimat Ghatafan, karena mereka lah yang mengepung kaum muslimin bersama Quraisy dan Ghatafan. Kabilah besar. Mereka datang mengepung kaum muslimin bersama Quraisy. Tetapi di sini yang ditemui bukan seluruhnya, hanya rombongan dari Ghatafan, pasukan berkuda, yaitu dipimpin oleh Uyainah ibn Husan dan juga saudaranya atau adiknya yang juga ibn Husan. Ala liqahin li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil ghabah. Fi khail min Ghatafan ala liqah. Pasukan berkuda dari Ghatafan yang membawa unta-unta yang bunting, yang dalam keadaan hamil. Unta-unta yang hamil ini mahal harganya, yang tentunya memiliki susu yang banyak pula. Ditemui oleh Rasulullah SAW, diserang mereka di daerah yang bernama Ghabah. Di daerah Ghabah, salah satu tempat di dekat Madinah ke arah Syam. Wa fiha rajulun min Bani Ghifar. Di sana ada seorang dari Bani Ghifar dan juga istrinya. Faqatalur rajul, maka berhasil dibunuh orang tersebut dan dibawa wanitanya di atas unta-unta tersebut. Kisah awalnya, itu ringkasnya saja, atau kisah awalnya disebutkan awal man nadra bihim Salamah. Yang pertama mengetahui adanya pasukan dari Bani Ghatafan adalah Salamah ibn Amr ibn al-Aqwa. Salamah ibn Amr ibn al-Aqwa as-Sulami dari Bani Sulam. Ghada yuridul ghabah
mutawashshihan qausahu wa nadlahu. Sebagaimana biasanya dia berangkat pagi-pagi ke arah Ghabah dengan menyelempangkan busur panahnya dan juga anak-anak panahnya. Wa ma'ahu ghulamun li Talhah ibn Ubaidillah. Bersama budak milik Talhah ibn Ubaidillah. Ma'ahu farasun lahu yaquduhu. Dia membawa kuda yang dia pacu. Hatta idza ala saniyatul wada' hingga ketika beliau sampai di dataran tinggi yang namanya saniyatul wada', nadhara ba'd khuyulihim. Beliau melihat radhiyallahu anhu melihat beberapa kuda-kuda mereka, pasukan berkuda dari Ghatafan. Fa asyrafa fi nahiyatis sila' thumma saraha. Maka beliau naik ke daerah Sila' yang langsung kalau lihat ke bawah Madinah. Maka beliau menjerit dengan suara yang keras. Sarkha. Wa subhah. Wa subhah. Kalimat ini adalah kalimat yang biasa diucapkan dalam keadaan genting atau dalam keadaan yang butuh pertolongan. Wa subhah kalau kejadiannya pagi hari. Kalau siang hari lain lagi. Wa ghadah atau kalau sore hari wa amsah. Nah, wa subhah, duhai pagi yang perlu untuk segera didatangkan bala bantuan. Dan seringkali kalimat ini dipakai adalah untuk peperangan atau serangan-serangan musuh, dan itu ma'ruf di kalangan orang-orang Arab. Sebagaimana disebutkan dalam kalimat lain, wa sabahah. Wa sabahah. Tsumma kharaja yastaddu bi atharil qaum. Setelah menjerit dengan suara yang keras dan dia yakin didengar oleh penduduk Madinah, kaum muslimin, maka Salamah bin Al-Aqwa memacu kudanya mislas sabur. Memacu kudanya mengejar mereka sendirian. Seperti binatang buas. Pernah lihat binatang buas yang mengejar buruannya? Nah, sampai sudah mendekat rombongan mereka, maka dia siapkan panahnya dan dia lempar dengan panah. Faja'ala yarudduhum bin nabl wa yaqulu idza rama. Mulailah dia memanah mereka dan selalu mengucapkan kalimat khudha wa ana ibnul aqwa. Ambil, ini adalah dari ibnul aqwa. Demikian mereka. Kebiasaan mereka demikian. Bukan jenis makhluk-makhluk yang penakut. Bukan jenis orang-orang yang takut diketahui. Lempar sembunyi. Nggak mau diketahui siapa, takut nanti saya dibalas. Tidak. Tapi sebaliknya. Dia mengenalkan dirinya ketika melempar mereka dengan panah. Dia menyatakan, khudha wa ana ibnul aqwa. Ambil, aku adalah ibnul aqwa. Sehingga yang kena tahu bahwa saya ini terpanah oleh ibnul aqwa. Al-yawm, yaumur rudda. Hari ini adalah giliran mereka-mereka para laim. Rudda maknanya adalah laim yang tidak tahu terima kasih. Yang tidak pernah mengerti balas budi. Itu laim. Nah. yakni hari ini giliran kalian wahai para pengkhianat untuk mendapatkan kebinasaan. Fa idza wajjahatil khayl nahwahu intalaqa hariban. Kalau pasukan berkuda tadi berbalik ke arah dia, dia lari. Ya karena tidak seimbang. Ini hit and run kata orang. Serang, lari. Ketika mereka balik berjalan lagi, dikejar lagi. Dipanah lagi. Khudha wa ana minul aqwa wal yaum yaumur rudda. Ketika mereka berbalik atau mengarah kepada dia naik lagi ke bukit. Ketika mereka berangkat lagi, dikejar lagi. Apa keuntungannya? Pertama tentunya menyerang mereka. Ada yang kena 1-2 orang dengan panah-panahnya. Yang kedua adalah agar mereka terhambat perjalanannya sehingga yang dari Madinah sempat menyusul datang. Kan sudah dipanggil dengan kalimat wa subhah. Wahai subhah, wahai pagi yang perlu untuk mendapatkan bantuan segera. Fa idza amkanahu rama. Fa idza amkanahu ramyu rama. Kalau sempat atau sudah tahu ini bisa dicapai anak panah, dipanah. Terus demikian. Khudha wa amr ibnul aqwa al-yawm yaumur rudda.
Fayaqulu qailuhum waiku'una huwa awalun nahar. Nanti kejadiannya adalah siang hari nanti. Jadi mengancam bahwa kami akan menyerang siang hari. Wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam siyah Ibn al-Aqwa. Suara Ibn al-Aqwa tadi sampai kepada Rasulullah SAW. Jeritan suara Salamah Ibn al-Aqwa. Fasarrakha bil Madinah. Maka Nabi pun memanggil di Madinah dengan suara keras pula. Al-faza', al-faza'. Ini keadaan genting. Dan itu dipaham pula. Kalimat al-faza' artinya perang. Segera. Fataramatul khuyul. Maka berdatanganlah kuda-kuda para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Bersegera berdatangan kuda-kuda para jagoan-jagoan muslim. Para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Yang pertama datang menemui Rasulullah SAW adalah Al-Miqdad ibni Amr radhiyallahu anhu minal Fursan, dari pasukan berkuda. Thumma Abbad ibni Bishr ibni Waqs. Yang kedua Abbad ibni Bishr ibni Waqs segera datang dengan kudanya. Kemudian Sa'ad ibni Zaid wa Usaid ibni Dhahir wa Ukashah ibni Mihsan wa Muharriz ibni Nadlah wa Abu Qatada Al-Harith ibni Rib'i wa Abu Ayyash Ubaid ibni Zaid. Segera berdatangan kuda-kuda para sahabat dengan sudah siap tentunya datang dengan perlengkapan perangnya. Falamma ijtama'u ila Rasulullah sallallahu amara alaihim Sa'ad bin Zaid. Ketika sudah berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu maka dijadikan pimpinan pasukan berkuda Sa'ad bin Zaid. Kemudian Nabi berkata, "Ukhruj fi talabil qaum hatta alhaqaka bin nas." Segeralah kejar mereka pasukan tersebut sampai nanti yang lain menyusul. Ya, ini enggak tunggu-tungguan. Tidak tunggu-tunggu. Nanti si fulan belum datang. Nah. Yang sudah ada berangkat. Sedangkan yang lain menyusul. Walamma talahaqatul khuyul. Maka talahaqatul khuyul ketika sudah berdatangan kuda-kuda yang lain menyusul. Talahaqa ini sebagian demi sebagian menyusul. Qatala Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i. Di pasukan terdepan Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i sudah berhasil membunuh salah seorang mereka yang bernama Habib ibni Uyainah ibni Hisn. Sedangkan pasukan Ghatafan dipimpin oleh Uyainah ibni Hisn ibni Hudzaifah. Berarti ini anaknya Uyainah ibni Hisn. Berhasil dibunuh. Wa ghasyahu bi burdihi. Kemudian ditutup dengan jubahnya dia. Jubahnya Ibn Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu. Tsumma lahaqa bin nas. Kemudian bergabung lagi dengan manusia yang berikutnya. Wa aqbala Rasulullah sallallahu bil muslimin. Maka Rasulullah pun berangkat menyusul bersama kaum muslimin. Fa idza Habib Hubayb musajja bi burdi Abi Qatadah. Didapati ada yang sudah terbunuh dalam keadaan ditutup dengan jubahnya Abi Qatadah. Abi Qatadah Ibn Rib'i. Fastarja'an nas. Maka kaum muslimin yang datang belakangan istarja' mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berarti Abu Qatadah sudah terbunuh. Karena jubahnya jubah Abu Qatadah. Qalu qutila Abu Qatadah. Sudah terbunuh Abu Qatadah. Rasulullah SAW menjawab. Laisa Abi Qatadah. Bukan Abu Qatadah yang terbunuh. Walakinnahu qatilu li Abi Qatadah. Bukan Abu Qatadah yang terbunuh, tetapi ini adalah yang dibunuh oleh Abu Qatadah. Qatil li Abi Qatadah adalah bunuhan Abi Qatadah. Wada'a alaihi burdahu li ta'rifu annahu sahibuh. Diletakkan jubahnya padanya agar diketahui oleh kaum muslimin bahwa itu adalah dia yang membunuhnya. Yang demikian karena memang sebagian aturan pembagian ghanimah adalah man qatala lahu qatil. Barang siapa yang berhasil membunuh seseorang dari musuh, maka bagi dia perlengkapan perangnya. Paham? Jadi kalau dia yang membunuhnya adalah Ibn Rib'i, Abu Qatadah, maka perlengkapan perang dia itu milik yang membunuhnya. Begitu. Ini pembagian ghanimah diantaranya seperti itu. Adapun yang lainnya dibagi dengan cara lain. Tetapi apa yang menempel pada seseorang dari musuh, maka itu milik orang yang membunuhnya.
Sehingga Abu Qatadah menandai dengan jubahnya. Kata Nabi, bukan Abu Qatadah yang terbunuh, tetapi ini yang dibunuh oleh Abu Qatadah. Sengaja dia meletakkan jubahnya agar diketahui kalau itu adalah bunuhan Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Wa adraka Ukasyah ibn Mihsan wa Aubaran wa ibnuhu Amr ibn Aubar. Sedangkan Ukasyah ibn Mihsan berhasil mencapai atau menemui seorang yang bernama Aubar dan anaknya. Aubar dan anaknya dari grup mereka juga dari Bani Ghatafan, yaitu Amr ibn Aubar. Wa huma ala ba'irin wahid, menunggang unta satu. Ini dua orang di atas satu unta. Fantadhamaha birrumhi faqatalahuma jami'an. Maka Ukasyah bin Mihsan langsung menombaknya dengan tombak dia, dua orang dengan sekaligus. Terbayang? Satu tombak menembus dua orang. Ini Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Wa tanqadhu ba'd al-liqah, dan kemudian mengambil al-liqah, mengambil unta-unta bunting yang dibawa oleh mereka. Wa sara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta nazala bil jabal min Diqarad. Maka Nabi pun menyusul sampai singgah di daerah yang namanya atau gunung bukit yang bernama Diqarad. Wa talahaqa bin nas, maka berdatangan manusia yang lain, kaum muslimin yang berikutnya berdatangan, semuanya berkumpul di daerah Diqarad. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi, maka Nabi pun singgah di sana. Wa aqama alaihi yauman wa lailah, beliau bermalam di sana sehari semalam, tinggal di sana. Wa qala Salamah ibn al-Aqwa, Salamah ibn al-Aqwa yang pertama menemui mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law sarrahtana atau law sarrahtani fi mi'ati rajulin lastanqaltu baqiyat as-sarh. Ya Rasulullah, kalau engkau berangkatkan pasukan kami membawa 100 orang saja, pasukan berkuda, niscaya kita akan bisa menghabiskan sisanya. Karena mereka kan lari. Sehingga yang kena yang belakang-belakang saja. Katanya Salamah ibn Aqwa, ya Rasulullah, kalau engkau biarkan kami membawa 100 orang pasukan berkuda, niscaya kita akan bisa menyelesaikan semuanya. Wa akhadtu bi a'naqil qaum, kami akan bisa memegang leher-leher mereka semuanya. Faqala Rasulullah SAW, innahumul an la yughbaquna fi Ghatafan. Kata Nabi, mereka sekarang sudah minum susu di pasukan Ghatafan. Pasukan Ghatafan besar. Nah, tidak gampang untuk diserang dengan 100 pasukan berkuda, enggak cukup. Nah, kata Nabi, sekarang mereka la yughbaquna fi Ghatafan. Sekarang mereka sudah minum susu di Ghatafan. Ghabuk itu walaupun nama tempatnya bejana yang biasa dipakai untuk minum susu, tapi sudah ma'ruf maknanya minum susu. Kalau disebutkan dengan kalimat ghabuk atau yughbaqun. Faqasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi fi kulli mi'ati rajul jazuran wa aqamu 'alaiha. Thumma raja'a Rasulullah SAW qafilan hatta qadimal Madinah. Sedangkan yang lain sudah disebutkan tadi, kalau yang merupakan senjata atau perlengkapan perangnya seseorang yang dibunuh itu milik sahabat yang membunuhnya. Tetapi yang dibawanya, unta-untanya, bahkan unta-unta bunting, unta-unta yang hamil, yang mahal, ini dibagikan kepada semua pasukan. Maka Nabi membaginya 1 ekor unta untuk 100 orang. Kullu mi'at rajul jazuran, 100 orang 1 unta. Wa qamu 'alaiha, thumma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qafilan. Kemudian Nabi pun pulang kembali ke Madinah. Wa aqbalat imra'atul Ghifari 'ala naqatin min ibil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta qadimat 'alaihi. Fa akhbarathu al-khabar. Falamma farigat qalat ya Rasulullah, inni qad nadartu lillahi an anharaha. Inna janillahu 'alaiha. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi'sa ma jazaitiha an hamalaki Allahu 'alaiha wa najjaki biha thumma tanharinaha innahu la nadhara fi ma'siyatillah wala fi ma la tamlikin innama hiya naqatun min ibili farji'i ila ahlik ala barakatillah.
Ketika kembali aqbalat imra'atul Ghifari, ketika kembali wanita dari Ghifari di atas untanya, dari unta-unta Rasulullah SAW, masih ingat di awal tadi disebutkan ada wanita dari Ghifari. Naam, di atas unta Rasulullah SAW. Kemudian wanita tadi datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian ketika diberitakan selesai urusannya, falamma farighat qalat, maka wanita tadi berkata, ya Rasulullah, inni qad nadartu lillah, aku sudah bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala ingin menyembelih unta tersebut. Innajjanillahu 'alaiha, kalau aku diselamatkan di atas unta tersebut, maka aku akan menyembelih unta tersebut. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Kenapa tersenyum? Ini nadarnya unik. Nadar ingin menyembelih unta yang ditungganginya. Unta yang ditungganginya bukan punya dia. Unta yang ditungganginya punya Rasulullah SAW dan punya kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW hanya tersenyum dan berkata, bi'sa ma jazaitiha an hamalakillahu 'alaiha wa najjaki biha thumma tanhariniha. Sungguh jelek sekali balasan kamu kepada unta itu. Hanya kembali kepada unta. Jazaitiha, sungguh jelek sekali apa yang kau balas terhadap unta itu. Engkau dibawa oleh unta tersebut, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan unta tersebut. Ketika engkau sudah selamat dengan unta tersebut, engkau membunuhnya. Rasulullah tersenyum. Kemudian berkata, innahu la nadhara fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la tamlikin. Tidak ada nazar dalam bermaksiat dan tidak ada nazar dalam perkara yang kamu tidak memilikinya. Kira-kira pelanggaran wanita tadi yang pertama apa yang kedua? Yang kedua nazar fi ma'siyah. Yang kedua nazar pada apa yang tidak dimiliki. Yang mana yang dilakukan oleh wanita tadi? Yang kedua, menyembelih jazur bukan maksiat. Boleh, silakan. Aku bernazar kalau berhasil aku akan menyembelih unta dan dibagikan pada kaum muslimin, silakan. Tetapi yang jadi masalah untanya siapa? Saya kalau begini, kalau begitu, saya akan menyembelih untanya tetangga. Loh kok enaknya? Ini la tamliki. Maka kata Nabi, la nadar fi ma'siyatillah wala fi ma la tamlikin. Tidak ada nadar dalam bermaksiat dan tidak ada nadar dalam perkara yang engkau tidak memilikinya. Innama hiya naqatun min ibili, kata Nabi. Sesungguhnya ini adalah unta dari unta-untaku. Farji'i ila ahlik. Pulanglah kamu ke Bani Ghifar. Ala barakatillah. Karena Bani Ghifar, bukan dari Bani Ghatafan, maka diselamatkan. Gembira dia selamat. Tetapi dia ingin menyembelih unta yang membawa dia. Karena merasa diselamatkan oleh unta tersebut, ingin bernadar menyembelihnya. Maka kata Nabi, sungguh jelek sekali balasanmu kepada unta itu. Unta itu tadi menyelamatkan dengan izin Allah membawa kamu, tapi kemudian engkau ingin menyembelihnya. Baik, ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, engkau bernadar pada apa yang tidak kau miliki. Yang menyebabkan dilarangnya wanita tadi menunaikan adalah karena yang kedua, bukan kan yang pertama. Apa maknanya? Kalau yang pertama, perkara yang sungguhnya boleh. Seorang dalam keadaan menunggang unta, kemudian ada bahaya. Kalau selamat unta saya ini akan saya sembelih, boleh nggak? Apakah kamu katakan jelek sekali balasanmu? Unta itu menyelamatkan kamu, mau kamu sembelih. Unta tidak mengapa disembelih. Tetapi yang jadi masalah, itu bukan milikmu. La tamlikin. Itu bukan milikmu. Ada ucapan Rasulullah SAW tadi, tersenyum. Karena beliau mengatakan kepada wanita tadi, menyatakan diselamatkan oleh unta kemudian sembelih. Maka itu adalah suatu yang jelek sekali balasan kamu pada unta itu. Nah, sudah guranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ghazwat Bani al-Mustaliq. Insyaallah kita bahas pada kajian mendatang باذنillah taala. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.